Kembali dengan channel Sayem Printer, kami akan terus membahas seputar printer dan dunia IT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau tutorial cara memasang printhead Epson L121. Di video selanjutnya nanti akan kami update juga cara untuk maintenance-nya. Nah, ini yang video kali ini khusus untuk pemasangan. Dan untuk video sebelumnya sudah saya upload tentang cara membongkarnya dari awal, dari benar-benar si printer itu masih segel dari Epson, jadi belum pernah dibongkar sebelumnya. Kemudian sampai printhead berhasil kita ambil dengan cara aman dan tepat. Sudah saya upload tentang cara membongkarnya dari awal, dari benar-benar si printer itu masih segel dari Epson, jadi belum pernah dibongkar sebelumnya. Kemudian sampai printhead berhasil kita ambil dengan cara aman dan tepat. Nah, kalau dari kasus ini saya ganti head printer yang baru original, dan ini tersedia di Sayem Printer bagi teman-teman yang memerlukan. Ini masih segel ya, seperti ini. Ini langsung kita buka saja untuk segelnya. Nah, ini dalamannya seperti ini. Ini ya head barunya, langsung dihadapkan ke kamera biar kalian tahu ini kondisi head yang masih 100% baru yang tersedia di Sayem Printer. Ini membran bawahnya masih sangat mulus, belum ada bercak atau goresan sama sekali, dan itu ada minyak pelumas anti korosi. Di soketnya, di soket kabelnya juga masih kinclong atau tidak ada bekas tinta kotor atau yang lainnya. Di tiang nozzle-nya juga masih bagus dan belum pernah dipakai sebelumnya. Ini masih bersih seperti ini ya. Ini langsung kita eksekusi untuk dipasangkan ke printernya. Langkah pertama itu si carriage unit kita ketengahkan, nah, sini. Dan jangan sampai lupa untuk memasang sebuah printhead itu printer harus kondisi mati dan cabut kabel listrik PL-nya dari power supply. Dari sini kita cabut ya. Jadi benar-benar tidak ada kabel yang terhubung ke printer, baik kabel listrik PLN ataupun kabel USB yang ada di sini. Jadi printer dalam keadaan mati tanpa kabel PLN atau kabel USB. Nah, ini setelah kita ketengahkan ke sini, kemudian kita ambil si kabel printheadnya dan sambil dicek ya. Jadi kalau sebelum memasang printhead itu pastikan kabelnya dalam kondisi masih bagus. Jadi tidak ada yang mengelupas di salah satu pinnya, atau si pin itu sudah gepeng sehingga terjadi konslet antar pin. Nah, itu bisa beresiko ke head baru yang kita pasang nanti. Nah, kalau misalkan agak kotor bisa dibersihkan sedikit. Nah, ini yang penekanannya memang kondisi kabel harus benar-benar bagus. Nah, yang kedua itu adalah proses pemasangan. Ini yang perlu hati-hati.
Kalau pemasangannya sepertinya bukan hal yang sulit ya. Tapi yang jadi poin pentingnya itu adalah kondisi pemasangan kabelnya harus tepat. Nah, jadi si kondisi atau posisi kabel itu benar-benar masuk ke dalam ke sana ya, ke soket. Kemudian tidak ada pin yang miring atau terlihat. Jadi memang harus benar-benar rapi dan lurus seperti ini ya, bisa dilihat di layar. Nah, setelah itu pemasangannya sempurna, bisa dicek berulang kali karena head ini part yang cukup mahal ya, saat ini di atas 1 juta. Jadi memang pemasangannya harus ekstra hati-hati untuk menghindari kerugian, apalagi printhead itu tidak ada garansi sama sekali. Nah, setelah yakin itu pemasangannya benar-benar pas dan bagus, kita pasang kembali ke carriage unitnya. Nah, ini pun posisinya juga harus pas ya, jangan sampai posisi ke carriage unitnya belum terlalu pas, dipaksa untuk di bautnya. Ini harus dipastikan dulu ke kanan, ke kiri, ke bawah itu benar-benar sudah pas. Nah, kalau sudah pas, kemudian kita bautnya ada 3. Nah, setelah kita baut dan itu dipastikan posisinya sudah bagus, langkah selanjutnya adalah kita mulai memasang cheese. Tapi sebelum cheese dipasang, kita perlu cek itu kondisi tinta. Tinta yang bagus itu yang seperti ini ya. Ini tintanya bagus, jadi si cheese itu penuh ke atas sampai ke posisi paling atas. Ini contoh yang bagus, kita sendirikan biar teman-teman tahu. Nah, ini yang kurang bagus atau kurang sempurna ini. Yang ini tintanya cuma kurang lebih 40%. Nah, ini perlu kita naikkan. Cukup menggunakan spuit seperti ini ya. Nah, kita tarik dari ujung sini. Kita naikkan sedikit biar si cheese-nya itu penuh atau hampir penuh. Nah, kita periksa lagi ke warna lain. Nah, ini sudah cukup bagus. Ini sekitar 75%. Kemudian yang ini juga bagus. Tapi kalau misalkan perlu dinaikkan lagi juga tidak masalah. Nah, kalau sudah selesai si cheese dalam kondisi sudah terisi, kita masukkan ke tiang nozzle-nya. Sebelumnya kita pasang dulu holder dari headnya. Nah, holder headnya kita pasang dulu pada tempatnya. Nah, kemudian kita pasang cheese-nya. Jangan sampai salah warna ya, dari black, cyan, magenta atau yellow-nya jangan sampai salah warna. Kita masukkan. Ini sudah terpasang di semua warnanya. Kalau sudah benar-benar pas, kita bisa mulai mencoba printer dengan dinyalakan. Nah, setelah yakin untuk kita lakukan tes, itu pastikan dulu ya, semua kabel-kabel itu sudah terpasang, semua mekanik sudah benar, agar pemasangannya itu segera
selesai atau beres dan hasil cetaknya bagus. Nah, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu mencoba si printer dengan head baru. Seperti biasa, kita tekan tombol powernya. Kita sambil amati, yaitu pergerakannya itu sudah benar atau belum, ada gangguan pergerakan atau tidak. Kondisi printer itu harus ready ya, cirinya dia si lampu hijau itu menyala. Lampu hijau di sebelah kiri itu menyala dan lampu merahnya itu tidak menyala dan tidak berkedip untuk lampu hijaunya. Jadi kalau sudah ready seperti ini, si printer siap untuk diperintah. Kalau saya sarankan itu kita hubungkan si printer dengan laptop atau komputer ya untuk proses cleaning. Jadi sebenarnya walaupun si cleaning itu bisa menggunakan tombol stop reset ini, cuma nanti kalau pas test page itu harus mematikan printer terlebih dahulu dan itu cukup memakan waktu ya. Kalau bisa langsung menggunakan laptop atau sistem Windows. Perintah pertama itu adalah dengan head cleaning, karena ini headnya baru dan belum kemasukan tinta sebelumnya. Jadi yang pertama adalah dengan di cleaning, dan kalian juga bisa ngecek kondisi si pompa yang ada di sini ya. Itu kalau misalkan tidak yakin kalau pompanya normal, itu bisa dicek dia bisa memompa tinta atau tidak, seperti itu. Dan kita tunggu proses cleaning sampai selesai sebelum kita lakukan tes nozzle. Nah, setelah proses cleaning selesai, dia sudah tidak ada pergerakan dan lampu hijau di sebelah kiri ini dia tidak berkedip-kedip. Nah, kita coba untuk lakukan nozzle check. Cara yang paling mudah adalah melalui Windows dia, biar tidak terlalu sering mematikan printer. Ini teman-teman bisa lihat kondisi si hasil nozzle check pertama kali. Nah, ini baru kita cleaning satu kali, ini hasilnya sudah hampir sempurna ya. Hanya terdapat 3 lubang, 1, 2, kemudian ini yang ketiga. Jadi cleaning sekali langsung hampir sempurna. Ada 3 lubang, itu hal yang sangat wajar, bahkan ini termasuk bagus. Kadang kalau pertama kali di cleaning itu masih banyak bolong seperti itu ya. Ini caranya adalah kita cleaning lagi, mungkin kalau perlu 1 sampai 3 kali maksimal. Kalau belum bagus juga itu kita diamkan selama 1 sampai 2 jam dulu. Nah, sambil kita mengecek nozzle, kita persiapkan untuk cek print test page, biar kita tahu itu nanti ada berbayang atau tidak, karena kadang setelah ganti printhead baru itu hasilnya akan berbayang. Ini hasil print test page, jadi termasuk bagus ya ini. Jadi tidak ada
hasil berbayang atau double, jadi kita tidak perlu melakukan alignment untuk di headnya. Jadi ini kita hanya fokus untuk menyempurnakan hasil yang belum sempurna. Nah, kita fokus ke sini saja karena untuk hasil test page-nya tidak ada bayangan. Kita fokus untuk ini. Caranya adalah dengan cleaning perlahan 1-2 kali. Hindari dulu memakai cleaning yang besar ya, atau yang deep cleaning, karena itu nanti bisa boros tinta dan hasilnya kurang bagus, karena memang dia nyedotnya sangat kencang, jadi malah terkadang itu si nozzle-nya malah makin berantakan. Demikian dari Siam Printer, sampai ketemu di konten berikutnya yang akan terus membahas tentang printer dan dunia IT. Salam sukses selalu.